Saya kalau boleh katakan wallahi saya habis saya kalau ada upaya saya bilang jual-jual begitu, subhanallah. Karena memang ini kalau dibicara singkat berarti bukan matuangin. Iya, berarti jahal biasa aja saya bahas ini, tapi karena matuangin memang begini ya. Busa-busa mulut beberapa kali saya yang paling sering menjelaskan dari awal sampai akhir. Sebenarnya itu tadi saya kembali lagi KPK. Desain 40.000 itu memang betul sudah hadir. Itu jadi milik kita. Milik kita. Sewaktu-waktu bisa digunakan. Jadi kami dalam proses perencanaan penganggaran harus jelas. Kita mau membangun umpama rumah. Rumah itu ukuran berapa? Ada enggak dasarnya kita perencanaan ada rumah? Oh ada, oke adakan. Tapi kalau tidak ada, tidak mungkin kita bangun, tidak mungkin. Jadi proses perencanaan penganggaran itu harus dicermati betul melalui RPJMD, karena kalau tidak sesuai bisa berpotensi juga masalah. Sehingga itu tidak dilakukan pemenuhan anggarannya. Tapi kami di Spora sepakat bahwa di periode berikutnya kami akan berjuang untuk bagaimana Barombong itu masuk dalam RPJMD, karena di Spora sebenarnya ini semangatnya itu sama dengan stakeholders olahraga, dalam hal ini supporter sama. Kita juga mau menginginkan Kodong Sarana hadir di Sulawesi Selatan karena ini mendukung dalam hal pembinaan atlet. Kadang kita mengalami kendala ketika mau melakukan event, multi event lah. Di mana kita mau tempatkan? Tempat mereka latihan. Tempat mereka berlatih di mana? Tidak ada. Iya. Ya itu yang kita mau dorong sebenarnya. Karena keberhasilan, salah satu kunci keberhasilan pembangunan keolahragaan adalah tersedianya infrastruktur yang memadai, yang berstandar nasional, minimal nasional, ya kalau bisa internasional. Supaya atlet-atlet kita ini berlatih sudah terbiasa dengan venue yang akan mereka hadapi juga, dapati juga ketika dia bertanding di negara lain. Atau ini pasti kebingungan. Begitu dibawa ke daerah kesian di luar negeri bingung, bagusnya di sini kita di tempat di tahun 2020 ya dibongkar ya 2020 akhir ya Oktober dibongkar di situ 2020. Kita kan belum sama sekali bergerak untuk pembangunan, baru menyusun DED waktu itu karena tiba-tiba dirubah dari skema rehabilitasi menjadi pembangunan dengan skema kapasitas 40.000 penonton dengan berstandar FIFA, dengan alokasi anggaran yang dibutuhkan kurang lebih 1,4 triliun itu desainnya itu. Nah, selesai desain DED, dalam desain DED itu dicantumkan bahwa nilainya itu 1,4 triliun di tahun 2020 dan awal 2021 ya selesai DED-nya. Selesai DED ya. Awal 2021 Februari tanggal 9 Februari selesai DED secara ultimate. Akhirnya itulah menjadi pedoman untuk selanjutnya persiapan untuk tender pada saat itu sebenarnya. Karena di tahun 2021 itu sudah ada anggarannya 1,2 triliun di APBD. Di APBD itu 1,2 triliun. Tapi di APBD itu 1,2 triliun ternyata berhadapan dengan pembiayaan yang di dalamnya rencana pinjaman daerah melalui PEN. Nah, ini berhadapan belanja dengan pinjaman. Artinya kalau pinjaman ini jalan, maka belanja ini jalan. Begitupun sebaliknya, ketika pinjaman tidak jalan, maka belanja ini tidak jalan karena tidak ada sumber pembiayaannya dan tidak ada keseimbangan APBD kita. Kalau pinjaman tidak jalan, lalu kemudian belanja tetap jalan. Nah, ternyata perjalanan di bulan Februari ya 2021 dan kita tahu ada kejadian situ sehingga waktu itu sempat terhenti proses kelanjutan dari pelaksanaan tender. Kami pun menunggu sebenarnya karena pengajuan untuk permintaan untuk persetujuan untuk melaksanakan tender itu belum turun oleh Pak Nurdin Abdullah. Memang sudah kita usulkan tapi belum turun, belum turun langsung kejadian sehingga tidak ada jawaban sampai saat itu. Nah mulailah supporter menanyakan
apakah kelanjutan Stadion Matuang ini tetap dilakukan. Ternyata belakangan karena desakan-desakan, bahkan kita undang, Pak Gubernur juga undang, akhirnya Pak Gubernur melihat juga kondisi Pak PLT waktu itu, kondisi keuangan kita. Ternyata kalau kita mengambil pinjaman itu berdasarkan audit BPKP itu tidak memenuhi kemampuan keuangan daerah, karena hasil audit BPKP kemampuan bayar untuk angsuran terhadap pinjaman yang akan diambil itu sangat berat hitung-hitungannya, karena kita sudah punya utang 1 triliun sebelumnya dengan dana PEN. Nah, sehingga kalau ditambah lagi 1,2 triliun maka bisa diambil, tapi bisa mungkin tidak ada lagi kegiatan yang bisa kita lakukan. Banyak prioritas yang akhirnya tidak bisa diselesaikan, dan yang paling penting adalah banyak program-program yang menjadi target RPJMD di akhir masa jabatan tidak dapat dicapai. Nah itu ya, dan juga kita masih menghadapi COVID, penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Jadi fokus pemenuhan anggaran itu pada penanggulangan COVID pada saat itu, sehingga sangat tidak relevan apabila pembangunan stadion ini dialokasikan cukup besar dan bahkan jadi sumbernya dari pinjaman. Sehingga waktu itu Pak Nurdin Abdullah, ini semua sudah dimuat di media sebenarnya. Waktu itu Pak PLT sudah sampaikan bahwa saya tetap melanjutkan pembangunan stadion, tapi dengan catatan bahwa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah itu membutuhkan analisa terhadap apa sih sebenarnya yang membebani sehingga anggaran untuk stadion itu besar. Ternyata dilihat dari sisi kapasitas. Nah, kapasitas penonton 40.000 itulah yang membebani cukup besar terhadap alokasi anggaran yang dibutuhkan. Nah, makanya Pak Gubernur minta bagaimana kalau kita turunkan kapasitas, namun tetap kita hadirkan stadion, istilahnya stadion ini akan jauh lebih baik dari stadion sebelumnya, ya, meskipun tidak sesuai dengan harapan bahwa kapasitas 40.000, tapi minimal stadion itu hadir. Dari sisi lapangan sudah berstandar FIFA, tribunnya juga dengan single seat, ya, single seat. Nah, kita berharap stadion itu tetap ada, tetap berstandar FIFA, namun kapasitas diturunkan, karena mengingat dari hasil analisa Andalalin juga bahwa apabila tetap 40.000 memang akan menghadapi masalah karena terkait dengan parkir, kemudian arus lalu lintas yang hanya mengandalkan cendrawasih saja, sehingga juga bisa jadi ketika diinspeksi oleh FIFA layak tidaknya menjadi standar FIFA, bisa jadi kita gagal dari sisi penguraian penonton setelah menonton pertandingan. Ada batas waktu yang ditetapkan, minimal berapa menit itu sudah bersih nih stadion dan kendaraan sudah normal kembali. Nah, itu yang kita khawatirkan nanti. Dan juga yang paling penting, pemerintah kota tidak memberikan izin untuk melebihi kapasitas 20.000. Itu yang sudah ditekankan Pak Wali bahwa tidak mau mengeluarkan dukungan Amdalalin terutama apabila itu di atas 20.000. Sehingga untuk membangun ini integrasi antara pemerintah provinsi dan kota, terintegrasi program yang diinginkan, maka kita ambil tengah-tengahnya, ya kita ambil 20.000. Nah, mulailah jalan kita dengan menyusun basic design. Basic design ini disusun karena kita tidak perlu lagi menyusun DED, karena DED yang lalu itu sudah hadir 40.000, tinggal direview saja kapasitas 20.000 itu, kapasitas 40.000 menjadi 20.000, karena kan praktis banyak yang di 40.000 itu masih bisa kita gunakan di 20.000. Contoh, lapangan masih bisa digunakan, track atletik juga masih bisa digunakan, lampu ya betul, lampu masih bisa, tidak perlu didesain ulang yang begitu-begitu. Field of play praktis tidak ada yang dirubah, tinggal merubah tribun saja yang direview. Sehingga akhirnya kita mencoba untuk mengambil skema mereview desain dengan menghadirkan basic design. Nah, basic design ini cukup dijadikan dasar ketika mau membangun dengan metode design and build. Karena design and build ini tidak perlu DED, hanya cukup dengan basic design kita sudah bisa tender dengan metode DB.
Kenapa? Karena metode DB ini kita harapkan bisa dilakukan, karena bayangkan saja kalau seumpama kita tidak gunakan 40.000 lalu kita menyusun kembali lagi DD dengan 20.000, kan butuh waktu lagi, butuh setidaknya 1 tahun anggaran. Nah sementara saat ini stakeholders itu sudah mendesak untuk segera mau melihat stadion itu dibangun. Nah, sehingga kami juga menangkap aspirasi itu dengan mencari metode-metode yang adaptif terhadap aspirasi stakeholders yang dalam hal ini butuh percepatan. Dia tidak ingin lagi ditunda lagi, karena berapa kali penundaan. 2020 dengan skema rehab ditunda, menyusun DED sampai 2021, 21 lagi akhirnya ditunda lagi karena harus merubah desain dan sebagainya. Nah, kami tidak mau lagi melakukan penundaan terlalu lama. Maksimal kita lakukan tender itu di tahun 2022 dengan metode tender dini. Karena tender dini ini tidak perlu lagi menunggu APBD 2022 ditetapkan, tapi sudah bisa diproses sejak tahun 2021. Sebenarnya solusi ini sudah kami lakukan percepatan. Kalau memang mau diapresiasi kinerja kita, harusnya diapresiasi dari situ, bahwa kami mampu menghadirkan proses tender tanpa menunggu tahun anggaran ditetapkan dengan metode tender dini. Itu seharusnya diapresiasi, tapi sayangnya luput dari pengamatan teman-teman media, malah sibuk dengan yang justru membuat kita jadi dipojokkan kondisi itu. Padahal ada prestasi kita itu menghadirkan proses tender dini yang kita justru usulkan sejak bulan Desember tahun 2021 ya. Nah, bahkan kita sudah ajukan tender. Nah, lagi-lagi di sini proses tender itu tidak di Dispora. Proses tender ini hanya kami mengusulkan ke Biro Pengadaan dan Jasa. Di sana itu ada Pokja. Kenapa tender itu dipusatkan situ? Memang sudah aturan bahwa setiap proses tender atau pengadaan barang dan jasa itu harus dipusatkan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan membentuk Pokja, menugaskan Pokja untuk menggarap itu. Kenapa? Karena agar kami ini bebas kepentingan. Kami juga ini di Dispora tidak mau dianggap bahwa dilakukan tender lalu kemudian ada kepentingan Dispora. Nah, sehingga kalau di Biro Pengadaan Barang dan Jasa tentu bebas kepentingan di sana. Mereka tidak bertemu dengan penyedia barang, dalam hal ini konstruksi, mata angin dan sebagainya, tidak ketemu. Nah, proses tender itu mulai berlangsung, mulai Januari ya, Desember bahkan sudah diajukan. Januari sudah berproses, tapi sayangnya di tender pertama ya, hasilnya itu yang di Februari atau Maret? Februari. Awal Februari. Tender pertama ternyata gagal. Gagal juga saya kira penyebabnya mungkin secara teknis sudah diketahui dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa, karena teman-teman biasa menanyakan ke kami. Kadang kami biasa, saya bilang, tanya ke Biro Pengadaan Barang Jasa, karena di sana kan memang yang melakukan tender. Tapi memang kita di Dispora identiknya semua urusan diarahkan ke Dispora, padahal sebenarnya dalam memproses pembangunan stadion itu banyak perangkat daerah yang terlibat di dalamnya sebenarnya. Seperti tender, Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Itu sepenuhnya digarap di situ. Nah, 2 kali tender tidak mendapatkan pemenang. Nah, akhirnya sebenarnya dalam aturan apabila terjadi tender gagal 2 kali, maka dimungkinkan untuk menunjuk langsung. Nah, namun itu tidak serta-merta kita lakukan. Kita coba untuk berkoordinasi dengan LKPP pusat di Jakarta dan berkoordinasi dengan BPKP juga pusat di Jakarta. Itu berdasarkan instruksi gubernur. Karena Pak Gubernur begitu mengetahui bahwa tender gagal 2 kali, beliau mengeluarkan instruksi untuk memitigasi sebenarnya potensi masalah apabila langkah selanjutnya itu bisa dikhawatirkan menjadi masalah. Sehingga beliau minta instruksi lakukan konsultasi. Kita lakukan konsultasi. Hasil konsultasi itu LKPP menginginkan agar tidak menjalankan penunjukan langsung sesuai aturan, bahkan menyarankan untuk mempersiapkan tender yang ketiga kalinya saja. Ini untuk menjaga agar kondisi ini tidak dianggap ada kepentingan dan sebagainya, sehingga lebih bagus dilangsungkan secara fair, kita tender ketiga kalinya. Nah, untuk tender yang ketiga kalinya ini sudah pada proses review ya, review oleh inspektorat ya. Review inspektorat. Nah, di review inspektorat ini butuh
waktu yang cukup panjang karena mereview itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban buka-buka berkas lalu selesai, tanda tangan semua selesai, tidak. Tapi mereka melihat satu persatu item-item yang tercantum di dalamnya, terutama dikaitkan dengan kewajaran harga, ya, kesesuaian kebutuhan anggaran, kesesuaian terhadap berbagai hal yang dalam proses pelaksanaannya nanti tentu harus berlandaskan aturan-aturan yang ada. Jadi setiap pengeluaran dicek dulu aturannya apa nih, standarnya sekian, standarnya berdasarkan aturan mana. Ada kan masing-masing itu standar harganya harus diambil dari HPS berdasarkan peraturan seperti ini gitu. Ada. Jadi dia review, dia butuh waktu. Nah itu bukan di kami lagi, prosesnya ada di inspektorat, nah, tim teknis. Jadi memang banyak hal yang dilakukan yang melibatkan stakeholders yang lain dari Dispora, sehingga memang karena dalam mendapatkan informasi itu simple saja, ya terpaksa Dispora saja. Pokoknya ada salah Dispora, meskipun sebenarnya garap itu pengadaan barang jasa, umpama gagal tender, sebenarnya kalau saya tidak mau berkomentar bisa saja karena bukan kami tender, bukan kami, meski dicuci kami di air laut tidak bisa merubah bahwa Dispora yang tender, tidak akan merubah itu karena memang bukan di kami. Kadang biasa teman-teman bertanya, dikira lagi kami tidak mau pelit dalam memberikan informasi ataupun menghalangi proses mendapatkan informasi, padahal sebenarnya kami mencoba untuk mendudukkan segala sesuatunya sesuai dengan jalurnya gitu. Jadi kalau bicara masalah tender, oh bila pengalihan jasa ke sana. Terus kapan proses tender? Oh iya, setelah di sana selesai baru kita lanjutkan lagi ini. Nah, itu kadang kita berikan penjelasan. Terus kemudian kita kembali ke ini karena saya sudah jelaskan secara runut dari awal sampai akhir kenapa Matoanging ini memakan waktu berapa tahun baru tidak ada perkembangan yang memadai karena adanya perubahan-perubahan. Sebenarnya keinginan kami ini maunya jalan saja satu kali umpama. Dari awal kita sudah jalan sebenarnya. Cuman ada perubahan-perubahan kebijakan dan memang harus dilakukan karena terkait dengan akuntabilitas, terkait dengan mitigasi masalah. Apabila tetap dijalankan maka bisa saja bisa timbul masalah di kemudian hari. Dan yang paling penting itu bisa jadi masalah di hari kemudian. Saya balik lagi. 2 kali jadi seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan aktivitas di sana. Kami mengapresiasi teman-teman di media bahwa ada indikasi di sana pencurian tanah dan sebagainya. Cuman kami perlu jelaskan bahwa sejak awal diambil alihnya stadion itu, kami tidak berfungsi sebagai pengamanan aset. Yang pengamanan aset itu adalah Satpol PP di sana sejak awal. Nah, sehingga kami hanya juga mendapatkan informasi perkembangan di lapangan itu dari Satpol. Menurut informasi yang kami terima setiap harinya, Satpol yang berjaga di sana setiap hari 8 orang secara bergantian, itu tidak pernah melaporkan tentang aktivitas pencurian kalau memang ada. Kami juga menanyakan kembali ke sana kemarin, dikatakan tidak ada, Pak. Makanya saya bilang, nah ini dia. Kita bukan tidak percaya, tapi kita justru mau tanya, ini infonya dari mana, supaya kita juga akan turun di lapangan melihat siapa sebenarnya pencurinya, supaya kita sama-sama menginvestigasi. Karena kalau di kami saya, saya kalau boleh katakan, wallahi saya habis saya kalau ada upaya saya bilang jual-jual begitu, subhanallah. Saya sudah lama berkarir, yang alhamdulillah selama saya berkarir tidak ada masalah. Masa saya harus dicelakakan dengan jual beli tanah di sana, subhanallah, terlalu rendah rasanya saya kalau mau jual tanah umpama. Nah, akhirnya saya mau hadir di sini juga merasa terganggu dengan ada apa, seakan-akan bahwa kami tahu kemudian lakukan pembiaran. Bos, lakukan pembiaran. Nah, ini yang kita tidak mau inginkan. Makanya kalau dari sisi Satpol yang menjaga di sana itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Yang mereka pernah lihat waktu pembongkaran. Waktu pembongkaran stadion memang ada aktivitas penggalian di sana. Penggalian mencari katanya besi. Tapi ada di dalamnya juga yang mengambil itu timbunan, naik ke mobil, tapi katanya diarahkan entah kemana. Tapi itu kalau ditelusuri sebenarnya itu di balik layar sebenarnya. Kami tidak perlu lagi masuk di dalamnya karena
kami juga tidak berkapasitas juga untuk mengomentari itu di dalamnya. Cuman kalau memang ada investigasi dari teman-teman media, siap bosku, ada investigasi lebih baik. Cuman kalau dibilang diarahkan ke Dispora mengambil tindakan, apalagi Dispora dikatakan tahu aktivitas ilegal itu, kami betul-betul sama sekali tidak mengetahui kondisi itu. Memang saya sampaikan Pak Budi, jangan-jangan teman-teman ini curiganya bahwa pasir yang menumpuk di dalam situ dianggap bahwa material yang diambil dari kubangan, padahal aktivitas di kubangan sudah tidak ada. Pasti ada jejak alat berat di situ yang menunjukkan bahwa ada aktivitas baru di sana. Yang ada aktivitas baru di sana adalah proses penimbunan terhadap areal yang menjadi kubangan. Siapa yang menimbun itu sebenarnya bukan Dispora juga, bukan siapa-siapa, bukan pemerintah, tapi bagian dari kompensasi BUMN yang bekerja di samping tadi ini, yang dibukakan akses dan kemudian diberikan tempat untuk menampung barang-barangnya di sebagian dari stadion itu. Kompensasinya adalah tolonglah, kalau ada galianmu dari ipalmu itu bawa ke dalam, timbunlah itu dan ratakan. Itu sudah dilakukan dan videonya mungkin kita perlihatkan nanti videonya itu alat berat yang bekerja itu adalah alat berat waskita sekarang ini membantu kami untuk menutup lubang. Niat mereka bagus sebenarnya, menutup kubangan di sini. Alhamdulillah kubangan sudah mulai rata karena timbunan dari luar dia bawa. Dia gak menggali di luar, dia bawa. Nah, sementara ada juga tumpukan material di sebelah kiri stadion itu, sebenarnya material yang dia datangkan dari luar, dia tampung sementara di situ. Jadi seperti itu kronologisnya, sehingga akhirnya kami bingung juga yang di mana yang dicuri, karena tidak ada lagi aktivitas. Tentu ada mobil eskavator keruk itu yang masih aktif di situ, karena untuk mengeruk tanah itu tidak mungkin satu hari itu datang eskavator lalu pergi lagi. Butuh waktulah pengerukan itu kalau mau dia mengeruk. Nah itu tidak pernah ada kita saksikan di sana pengerukan. Nah makanya kami juga tidak membantah serta merta apa yang dimuat, tapi ya mungkin ada data fakta di lapangan. Ya kalau memang benar lebih bagus diinvestigasi dan tunjuk orang saja siapa yang terlibat. Tidak perlu lagi berputar-putar sehingga orang jadi curiganya kemana-mana, curiganya ke kami, curiganya kemana, akhirnya menimbulkan fitnah malah lebih masalah lagi. Sehingga kami mendorong untuk silahkan kalau memang ada yang perlu diinvestigasi, kami datang di sini tidak bermaksud menghalangi proses itu, silahkan kita, tapi kalau bisa dibuktikan saja, langsung disebut tunjuk hidung saja lah, langsung orangnya siapa sih yang sebenarnya yang selama ini beraktivitas dan ini buktinya gitu. Kalau yang saya jelaskan ini situasi yang menurut hasil dari penelusuran kami di stadion itu, Stadion Matoani. Tapi kalau memang ada versi yang mungkin valid, mungkin juga ada data dan fakta di lapangan, ya lebih bagus dibuka saja siapa orangnya, supaya kita tahu juga. Kami juga di Sport juga akhirnya tahu, oh ternyata ini ya biang keroknya, akhirnya kami semua terbawa-bawa. Sehingga kalau ada seperti itu tentu pihak Pak Gubernur pasti juga turun tangan, akan menindak tegas apabila ada upaya-upaya seperti itu, daripada ini menjadi berita-berita yang akhirnya menjadi fitnah karena tidak didukung oleh data dan fakta yang relevan di lapangan. Karena apa yang saya sampaikan ini sama sekali sebenarnya sangat jauh berbeda dengan apa yang dipaparkan 3 hari terakhir terkait dengan kondisi stadion. Jadi kami berharap kehadiran kami di sini apabila ada hal-hal yang perlu dijelaskan, mungkin ada serta-merta saya langsung sampaikan, ada mungkin saya simpan dulu. Saya simpan dulu bukan berarti disembunyi, saya simpan dulu untuk memastikan bahwa saya lempar di masyarakat ini sudah merupakan hal yang pasti dilakukan. Tidak lagi masyarakat ini kasihan sudah lama menganggap mereka dijanji dan sebagainya. Saya kadang terganggu juga kalau membaca media-media sosial, itu Kadispor Pak janji-janjian, Pak bale-bale lah, apalah. Masya Allah, saya punya keluarga Bu, punya relasi, punya sahabat, teman yang juga mengakses media sosial. Bagaimana tanggapannya terhadap saya? Citra saya makin buruk di mata mereka gara-gara informasi yang seharusnya sudah matang untuk dilempar ke masyarakat, baru kita
saya lempar, lalu kemudian ada yang belum 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 apa ya, belum on the track, kita buang, kita lempar informasinya. Jadi bukan saya menghindari Arul, bukan menghindari siapa-siapa, tidak ada. Tapi kami mencoba untuk memberikan informasi yang betul-betul valid, yang betul-betul sudah seharusnya berjalan, bukan lagi istilahnya merencanakan, karena mereka sudah capek mereka dengan rencana-rencana kita yang sudah berapa kali akhirnya berubah. Akhirnya kita hati-hati sekarang mengeluarkan informasi. Sejalan juga arahan Pak Gubernur bahwa jangan terlalu sering memberikan informasi. Karena apa? Memang Pak Gub memang merasa juga terganggu bahwa baru rencana kok kasih tahu nih. Harusnya selesai itu rencanamu, ada nih tanggalnya, tanggal berapa kok akan laksanakan, kasih keluar. Karena kalau baru kok rencanakan, pasti menuai lagi masalah kalau orang lama-lama lagi tidak mendapatkan kepastian terhadap informasi yang kami berikan. Saya kira ini panjang lebar, mohon maaf saya tahu waktu tak cukup lama, karena memang ini kalau dibicara singkat berarti bukan matuangin. Iya, berarti hal biasa aja saya bahas ini, tapi karena matuangin memang begini ya. Busa-busa mulut beberapa kali, saya yang paling sering menjelaskan dari awal sampai akhir.